أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari yang diancamkan. Setiap orang akan datang bersama malaikat penggiring dan malaikat saksi. Surat Qaf, surat ke-50, ayat 19, 20, dan ayat 21. Bismillah, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Pagi yang indah ini kita bersama-sama bisa melakukan tafaqquh fiddin, yaitu memperdalam agama Islam kita, sehingga diharapkan kita mampu untuk memberikan arahan-arahan pada diri kita sendiri, peringatan-peringatan dakwah agar diri kita, keluarga besar kita dan umat ini berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Al-Quranul Karim. Kita membacanya, kita memahaminya, dan kita berupaya dengan pertolongannya. Mudah-mudahan kita mampu untuk mengamalkannya serta mendakwahkannya. Mudah-mudahan diri kita dan keluarga besar kita dan umat ini selamat dunia akhirat dan terhindar dari api neraka. Hidup ini, jadi kita masih ingat di surat kedua dulu, ayatnya 28, kita dulunya mati, kemudian kita dihidupkan, kemudian kita mati dan dihidupkan kembali. Jadi seperti
peristiwa turunnya hujan ya Dek ya. Jadi hujan itu seperti itu. Kalau bumi ini Allah turunkan hujan, bumi yang gersang, bumi yang kering, bumi yang tandus, tanaman-tanamannya akan tumbuh kembali. Nah, itu adalah contoh yang Allah berikan. Hari berbangkit itu seperti itu. Jadi nanti kita akan dibangkitkan oleh Allah dari bumi ini. Di bumi ini kita dilahirkan, di bumi ini kita beribadah, beraktivitas, dan di bumi ini pula kita akan dibangkitkan. Bisa dibaca di surat 20 ayat 15 dan ayat 55 di surat Toha. Ayat 19 dari surat Qaf, setelah adanya keingkaran orang-orang kafir terhadap hari kebangkitan, maka dalam ayat ini Allah menolak keingkaran dan kekafiran mereka dengan keterangan bahwa mereka akan meyakini kebenaran firman Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika mereka menghadapi sakratul maut. Pada saat dia menghadapi sakaratul maut, dan pada hari kiamat bila telah datang sakratul maut, terbukalah kenyataan yang sebenarnya dan timbul keyakinan akan datangnya hari kebangkitan. Sakaratul maut benar-benar membuka tabir yang selalu mereka hindari. Sekarang bagi mereka tidak ada tempat berlindung atau pelarian lagi. Jadi kalau sudah orang itu datang ya Dek, yang namanya sakratul maut itu, maka dia tidak akan bisa lari ya. Ibaratnya batas itu sudah sampai ya Dek. Jadi makanya kita harus berhati-hati, karena saat sakratul maut itu dirahasiakan datangnya oleh Allah. Makanya kita harus selalu bersiap ya, beriman dan bertakwa, beramal soleh ya, nasihat menasihati di dalam kebenaran dan nasihat menasihati di dalam kesabaran, supaya kita pada saat dipanggil oleh Allah kita termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya robbal alamin. Dalam hadis yang sahih diterangkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, ketika menghadapi saat tiba ajalnya, beliau bersabda, Subhanallah, maha suci Allah, sesungguhnya sakaratul maut ini mengandung kedahsyatan. Jadi sangat dahsyat ya. Jadi mudah-mudahan ya Dek, kita berdoa kepada Allah, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa na'udzubika min corona wa na'udzubika minal kafirin wa na'udzubika minad dzalimin wa na'udzubika minal fasikin wa na'udzubika minal musyrikin. Mudah-mudahan Allah mendekatkan kepada kita kebaikan demi kebaikan, dan Allah menjauhkan dari kita kejelekan demi kejelekan. Kemudian ayat yang ke-20-nya, dan ditiupkan sangkakala dengan tiupan yang kedua kali. Pertama tiupan hancurnya dunia, kedua tiupan kebangkitan. Selanjutnya tibalah hari kiamat yang mengandung banyak adab bagi orang-orang kafir. Jadi orang-orang yang kafir
Al-Baqarah ayat 6 sampai 7. Semasa hidupnya dia memusuhi Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman ini, mereka akan mendapatkan azab, ya, mati dia belum mendapatkan hidayah al-Islam, ya. Orang-orang dolim, orang-orang fasik, ya, orang-orang munafik, orang-orang musyrik yang mati belum mendapatkan hidayah, belum bertaubat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan azab. Jadi makanya kita berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa menetapkan kita di dalam hidayah, yaitu al-Islam ini. Rasulullah SAW bersabda, bagaimana aku akan bersenang-senang padahal malaikat pemilik atau peniup sangkakala sudah meletakkan sangkakala mulutnya dan menundukkan dahinya menunggu perintah untuk meniup. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami baca menghadapi peristiwa yang dahsyat itu? Beliau bersabda, bacalah hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Riwayat Ibnu Hibban. Terakhir ayat 21-nya. Ayat ini menerangkan bahwa tiap-tiap diri akan datang kepada Tuhannya pada hari kiamat dengan disertai malaikat penggiring dan malaikat penyaksi atas segala amal perbuatannya ketika hidup di dunia. Jadi sekali lagi, apa yang kita lakukan, Dek, senantiasa, ya, baik ucapan-ucapan kita selalu didengar sama Gusti Allah. Apakah ucapan kita ini ucapan yang baik atau buruk? Kita harus berhati-hati memohon agar apabila kita berkata-kata, maka mohonlah kepada Allah dengan, ya Allah, takdirkan kami bisa berkata-kata yang baik, yang benar, sehingga bisa mengantarkan kepada kebajikan, dan kebajikan itu nanti bisa mengantarkan ke surga. Dan mari kita menghindari kata-kata yang dusta, kata-kata yang adu domba, yang bisa menyebabkan apa, Dek? Perbuatan dosa dan permusuhan. Mari kita hindari dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan aktivitas kita dari kita bangun tidur sampai tidur kembali semuanya menjadi amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita memohon pertolongannya, izinnya dan ridhonya. Mudah-mudahan kita mampu untuk beraktivitas yang baik. Mudah-mudahan Allah menerima kebajikan-kebajikan yang kita lakukan, dan mudah-mudahan Allah mengampunkan kesalahan-kesalahan kita yang kita perbuat dengan kita senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dilihat surat 16 ayat 97. Orang-orang yang beriman dan takwa, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah mengumpulkan diri kita, keluarga besar kita, siswa-siswi kita, teman-teman kita, dan umat ini berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Allah firmankan di surat 40 surat Ghafir ayat 8 sampai 9. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.